Dzanantu Zaidan mujtahidan. Maka ini contoh dari pertama dzanna. Maka bagaimana i'rabnya dzanantu Zaidan mujtahidan? Maka i'rabnya dzanantu fi'il wa fa'il. Dzanantu fi'lun madhi mabni ala sukun wa ta dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli rafa' fa'il. Dzanantu, aku mengira, aku berpendapat, aku berasumsi, aku berpersepsi Zaidan mujtahidan. Maka di sini keduanya mansub dan maknanya aku berasumsi dan aku berpendapat dan aku berpersepsi bahwa Zaid itu mujtahidan, orang yang mujtahid, bukan orang yang malas, tapi dia mujtahid. Maka ini makna dari dzanantu. Maka dia fi'lu rajhan dan dia fi'lun madhi. Maka i'rabnya Zaidan mubtada al-awwal dan mujtahidan mubtada maf'ul awal Zaidan dan mujtahidan maf'ul ats-tsani. Maka dzanantu fi'il wa fa'il, Zaidan maf'ul al-awwal, mujtahidan maf'ul yang kedua. Dan sama seperti ini fi'il yang kedua khala. Dan khala di sini jika masuk kepada fi'il menjadi khiltu. Maka contoh masih kita berikan kepada misalnya tadi Zaidun mujtahidun menjadi khiltu Zaidan mujtahidan. Maknanya apa? Sama, af'alur rajhan, di mana dia tidak tahu tadinya kedudukan Zaid, kemudian dia melihat sendiri, namun dari jauh ternyata Zaid Masya Allah menghafal dan menulis faidah dan murajaah, dan dia bangun di adzan yang pertama, kemudian bangun salat malam, kemudian dia berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah itu murajaah dari Al-Qur'annya, mujtahid. Maka khiltu Zaidan mujtahidan. Aku mengira, aku berpendapat, aku berasumsi bahwa Zaid itu orang yang mujtahid. Maka sama dzanantu dengan khiltu. Maka ini keduanya dari af'alur rajhan yang memberikan faidah pentarjihan, bukan yakin. Karena dhanna wa akhwatuha terbagi menjadi dua. Dzanantu, aku mengira, aku berpendapat, aku berasumsi. Wa khiltu juga sama, aku mengira, aku berpersepsi. Maka penetapan mujtahid kepada Zaid dalam keadaan tarjih. Setelah tadinya dia tidak mengetahui, kemudian memeriksa jadi mengetahui. Namun ucapan dzanantu belum begitu mencapai tingkat yakin. Dia belum duduk banyak dengan Zaid, hanya melihat Zaid bangun setelah adzan awal, salat malam, kemudian mengambil mushafnya, kemudian salat fajar, setelah salat fajar ikut belajar, menuntut ilmu. Kemudian setelah itu terus antara belajar dan menulis dan seterusnya. Maka dia katakan dzanantu Zaidan mujtahidan wa khiltu Zaidan mujtahidan. Maka ini dari permasalahan af'al yang pertama. Adapun penulis tidak membaginya, sehingga dia memberikan langsung af'alul qulub, tidak dibagi menjadi af'alur rajhan dan af'alul yakin. Maka disebutkan semuanya di sini, dzanantu wa hasibtu wa khiltu
dan seterusnya. Kemudian diberikan misal, nahwu donantu Zaidan qa'iman. Maka ini misal yang pertama di dalam matan. Maka i'rabnya donantu seperti tadi, fi'il madhi mabni ala sukun, dan domir tu domir muttasil mabni ala dom fi mahali rafa fa'il. Zaidan mansub maf'ulul awal, dan qa'iman mansub maf'ul atsani. Sehingga maknanya aku berpendapat, aku mengira bahwa Zaid itu telah bangun dari tidurnya. Dengan apa? Di sini rajhan, dia melihat ke kasurnya, ternyata di kasurnya sudah kosong. Itu praduga, belum yakin. Belum dia mengecek ke kamar, ke sakan, hanya melihat dari jauh tempat tidurnya kosong. Ternyata kalau dia cek, dia masuk ke sakan, dia tidur di tempat fatah, pindah pas adzan awal misalnya. Maka Zaid di sini hanya dilihat dari jauh kasurnya kosong. Maka dia berpendapat dzanantu Zaidan qa'iman. Ternyata di saat dia masuk ke sakan, dia pindah ke kasur fatah, yang mana fatah misalnya dalam keadaan sudah bangun dari tadi dan dia pindah. Maka ini hanya praduga bahwa Zaid sudah bangun. Setelah ditahqiq ternyata pindah tidur dari kasur Zaid kepada kasur fatah, berarti belum bangun hakikatnya. Maka ini makna dari rajhan, belum yakin. Dan juga dimisalkan oleh penulis, wakhiltu amron syakhisan. Ini contoh dari khola, maka masuk kepada fi'il menjadi khiltu, sama i'rabnya. Wakhiltu amron syakhisan. Aku menganggap amron dalam keadaan syakhisan, telah safar. Bahwa amron itu orang yang safar. Maka ini dua misal. Adapun misal yang ketiga dari af'alu tasyir, dari af'alu at-tarjih, rajhan, adalah hasiba yang ketiga, dan yang keempat za'ama. Untuk yang ketiga, maka penulis menyebutkan di dalam kitab ini dengan syair. Maka dimisalkan dengan syair yang berada di dalam kitab, hasibtu at-tuqa wal juda khairat tijaratin ribahan idamal mar'u asbaha sakilan. Sekutu. Maka di sini penulis menyebutkan wa qauli syair untuk pendalilan hasibtu, hasiba, dan dia termasuk fi'lur rajhan. Hasibtu tuqa wal juda khairat tijaratin ribahan idamal mar'u asbaha thaqila. Fasyahiduna di sini hasibtu. Apa makna dari syair ini? Hasibtu, dan ini wajah pendalilannya, atuqa wal juda khairat tijaratin. Jika suatu hari seseorang mengalami kesulitan dalam hidupnya, maka di sini kita artikan, diambil yang kedua dari alinea syair, idamal mar'u asbaha thaqila. Jika seandainya ma di sini mazaidah, al mar'u seseorang, asbaha thaqilan dalam keadaan hidupnya itu menjadi sulit, seperti dia dalam keadaan bangkrut dari bisnisnya,
atau apa yang dia selama ini usahakan dalam keadaan merugi, menghambur-hamburkan uang untuk perkara-perkara yang diharamkan seperti judi ataupun kehidupan yang bergelimang dengan dosa, dugem, dunia gemerlap. Maka di saat seseorang dalam keadaan mengalami kesulitan di dalam hidupnya, maka dia akan menyadari apa? Hasibtu tuqa wal juda khaira tijaratin ribahan. Maka dia mengatakan, hasibtu, aku mengira, tarjih di sini, bahwa ketakwaanlah wal juda dan kedermawananlah sebaik-baiknya transaksi yang menguntungkan. Hasibtu tuqa khaira tijaratin. Aku menganggap bahwa ketakwaan dan kedermawanan tidak pelit, menginfakkan sebagian harta, itu adalah khaira tijaratin, ribahan, sebaik-baiknya bisnis dan jual beli yang menguntungkan. Maka ini ucapan orang yang dalam kesulitan. Namun berapa dari manusia diberikan istidraj oleh Allah, di saat lancar segalanya maka dia lupa dari peribadatan. Namun di saat dia dalam keadaan terpuruk, barulah dia menyadari keadaan. Nah, di sini dia dalam keadaan terpuruk. Idamal mar'u asbaha tsakilan, jika suatu hari seseorang mengalami kesulitan dalam hidupnya, barulah dia menyadari hasibtu tuqa wal juda khaira tijaratin ribahan. Maka aku hasibtu, meyakini, hasil dari tarjih, bahwa hanya ketakwaanlah dan kedermawananlah merupakan sebaik-baiknya kongsi transaksi yang menguntungkan di dalam hidupnya. Maka syahidnya di sini i'rabnya hasibtu, huna fi'il madhi mabni ala sukun wa dhamir ta, dhamir muttasil mabni ala dham fi mahalli rafa' fa'il. Hasibtu at-tuqa, at-tuqa maf'ul al-awwal, yang tadinya dia mubtada, wal juda di sini waw atifah, al juda ma'tuf ala at-tuqa. Berarti al juda di sini mansub laisa maf'ul tsani, karena mansub di sini karena atf wal juda. Fa aina maf'ul tsani? Khaira. Maka khaira maf'ul tsani untuk hasibtu. Maka di sini hasibtu tuqa khaira. Begitu asalnya. Maka mana mubtada al-awwal? Dulunya at-tuqa. Mana khabarnya? Khairu tijaratin. Maka bisa jadi asal kalimat at-tuqa khairu tijaratin. Maka kemudian masuk hasibtu menjadi hasibtu tuqa wal juda ma'tuf kepada tuqa khair